wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, yang saya hormati Bapak Abdul Khadir selaku pengampuh mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Furqan Hidayat, mewakili dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Di sini kelompok kami akan bahas materi yang berjudul tanggung jawab dan kualifikasi konselor. Dan ini materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan mengenai tanggung jawab konselor dan kualifikasi konselor. Yang pertama, tanggung jawab konselor. Konselor adalah seorang anggota staf sekolah dan bertanggung jawab penuh terhadap fungsi bimbingan sekolah dan tanggung jawab penuh terhadap fungsi bimbingan serta mempunyai keahlian khusus dalam bidang bimbingan yang tidak dapat dikerjakan oleh guru biasa. Menurut W.S. Winkel, layanan-layanan bimbingan konseling yang menjadi tanggung jawab atau petugas dari ahli bimbingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi atau orientation service, yaitu memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Misalnya, tentang program pengajaran, kegiatan ekstrakurikuler, aturan sekolah, dan suasana pergaulan, serta cara-cara belajar yang baik. Pelayanan ini biasanya dilaksanakan secara sekelompok atau kontak dengan orang. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu ada deskripsi pembimbing di sekolah. Pembimbing adalah peranan dalam berkonsultan dari bidang yang berlainan dalam rangka menolong murid. Adapun masalah-masalah yang dihadapi pembimbing di sekolah. Pembimbing menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan pelajaran. Tidak semua anak lulusan dari suatu sekolah dapat melanjutkan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi. Pembimbing tidak jarang menghadapi anak-anak mempunyai kesulitan dalam bidang pribadinya. Pembimbing sering menghadapi anak-anak yang mempunyai kesulitan dalam lapangan atau social adjustment. Adapun peran pembimbing dalam sekolah. Pembimbing sebagai perancana program bimbingan dan penyuluhan. Pembimbing sebagai administrator bimbingan. Pembimbing sebagai penasihat. Pembimbing sebagai pemberian informasi. Pembimbing sebagai tester. Pembimbing sebagai penata bimbingan dan penyuluhan atau trainer. Adapun syarat-syarat pembimbing. Yang pertama, konselor adalah pribadi yang intelijen, memiliki kemampuan berpikir versatile dan kuantitatif. Yang kedua, ada konselor menunjukkan minat kerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadinya. Yang keempat, konselor memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya sebab nilai-nilai ini akan mempengaruhi perilakunya dalam situasi konseling dan tingkah lakunya secara umum. Yang terakhir, ada konselor menunjukkan sifat penuh toleransi terhadap masalah-masalah yang mendua dan ia ingin memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang kurang menentu tersebut terhadap terganggu profesinya dan aspek kehidupan pribadinya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang berkecimpung di dalamnya. Ya, kode etik dalam bimbingan konseling menurut Dr. Andes Bimo Waikito adalah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bimbingan adalah penyuluhan harus memegang teguh dalam prinsip-prinsip dan penyuluhan. Yang kedua yaitu pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang benar-benar baik. Yang ketiga yaitu pembimbing jangan sampai mencampuri tanggung jawab
dan tanggung jawab yang tidak berwenang serta tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu menunjukkan sikap hormat dengan klien. Yang kelima yaitu meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan atau di luar keahlian. Yang selanjutnya yaitu tugas pembimbing. Tanggung jawab seorang pembimbing di sekolah adalah membantu kepala sekolah beserta stafnya di dalam penyelamatan kesejahteraan sekolah. Adapun tugas-tugas seorang pembimbing yaitu yang pertama, mengadakan penelitian atau observasi situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatannya, tenaganya, dan penyelenggaraannya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian atau observasi tersebut, maka pembimbing berkewajiban memberikan saran-saran atau pendapat kepala sekolah maupun staf pengajar lain demi kelancaran dan sekolah. Kemudian penyelenggaraan bimbingan terhadap anak-anak baik yang bersifat preventif, menjaga, maupun yang bersifat korektif atau kuratif. Sekian, terima kasih.